Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Naif. Nih Pak, kan kita udah janji kepada Naifers untuk mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial. Coba Pak, kenalin Pak siapa itu bintang tamu kita Pak. Perkenalkan nih adalah seorang yang sudah lama tinggal di Jerman. Untuk apa tuh Pak Jerman Pak? Katanya itu program pertukaran budaya Wah, keren tuh Pak. dari program kampusnya. Yaudah, langsung saja Pak kita menanyakan kabar tentang bintang tamu kita. Oke. Kan namanya Nur Aile. Susah ya Pak ya. Aku Nurlan Budi Jaga, tapi simpelnya dipanggil aja. Anyway, terima kasih banyak nih udah diundang nih ke podcastnya Naif. Aduh nih, sebuah kebanggaan ya. Kita yang berterima kasih ya Pak ya, karena Sebagai menyempatkan kita juga di kesibukannya ya Pak ya untuk menghadiri pas ini. Dia nama Kak sehat. Gimana? Alhamdulillah sehat. Itu gimana Kak pengalaman studi pertukaran budaya di sana? Iya, jadi sebenarnya aku dulu ikut program ini tahun 2019. Jadi selama 1 tahun. Mulai kita tuh tinggal sama keluarga Jerman. Kita belajar budaya di sana, kita belajar bahasa, terus mencoba hidup layaknya seperti orang Jerman kayak gitu. Tapi maksudnya bukan mengikuti semua gaya hidup gitu. Tapi maksudnya ingin memotret gitu ya bagaimana sebenarnya kehidupan orang-orang di sana gitu. Dan biasanya program ini tuh dijadikan sebagai batu loncatan nih buat orang-orang yang misalnya mau studi atau misalnya mau tinggal atau mau kerja di sana tapi kayak aku pengen lihat dulu nih cocok nggak ya, aku pengen upgrade bahasaku dulu nih gitu, tapi kritis gitu. Nah, makanya banyak kan anak-anak mengambil program ini gitu. Berarti dari beberapa negara Bu? Iya, hampir kayaknya ada deh, semua negara tuh ada gitu mengikut program ini. Yang perwakilan dari Indonesia cuman Tidak, banyak banget. Banyak banget warga asing. Iya, Jerman kan memang banyak banget pemikirannya di situ. Jadi kan di sana tuh kan kayak program budaya. Ya. Ada nggak budaya yang sempat kaget perbedaan sama Indonesia? Oh, banyak banget pastinya ya. Dulu kan kita dari ujung-ujung tuh beda ya, maksudnya Jerman sama Indo kan. Contohnya mungkin dari makanan. Kan kalau kita kan makanannya berbumbu ya. Tapi kalau di sana tuh mohon maaf hambar sekali gitu ya. Jadi aku tuh selalu bawa bawang cabe. Aku selalu bawa bawang cabe gitu. Rasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi makan malam bareng tuh pasti udah ada bawang cabe di atas meja. Gitu. Makanya tuh mereka tuh yang nggak berbumbu kayak kita, nggak bisa pedes juga kayak gitu. Jadi memang itu satu. Yang kedua itu yang aneh banget dulu pas aku pertama kali nyampe sana di kota Hannover namanya. Jadi kan kalau kita kan air minumnya air minum biasa aja ya, tapi ternyata air putih mereka tuh bersoda. Jadi kayak Sprite tapi nggak ada rasanya kayak air putih biasa tapi ada sodanya gitu loh. Kebayang nggak rasanya kayak spark water gitu lah. Nah jadi waktu itu pas aku ditawarin air minum, aku kaget. Aku tuh minum alkohol gitu loh. Aku minum alkohol tapi terus aku nanya, Bu maaf ini alkohol ya gitu kan. Oh bukan Ella, jadi ini tuh namanya spark water lagi. Jadi emang kayak air minum bersoda gitu. Oh itu sih salah satu yang kayak aku tuh kayak simpelnya ya dari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Gitu sih ini. Sama mungkin mereka tuh hal-hal yang mengejutkan aku tuh mungkin dari cara berbicara mungkin ya. Kan kalau misalnya mereka tuh kan ngomong tuh ya gitu ya langsung to the point. Kalau misalnya nggak suka tuh saya tidak suka basa-basi. Jadi kalau misalnya kamu salah, dia akan mengatakan kamu salah. Kalau misalnya menurut dia kamu tuh bagus, dia akan memuji kamu kayak gitu. Jadi tidak bermuka dua lah kayak gitu. Sindiran itu. Enggak, Langsung aja. langsung. Keren, Dan kita kan
belum terbiasa ya. Jadi Iya. itu kan budaya asertif namanya. Jadi kayak memang mencoba untuk mengomunikasikan apa yang mereka rasakan, apa yang menurut mereka pikirkan tapi dengan cara tidak menyinggung orang lain gitu. Tidak kadang-kadang kan kita kayak nggak suka tapi kayak sebenarnya kita kayak bergemur gitu kan nggak sehat juga kan buat Iya. diri kita kayak gitu. Pendidikan Keren banget sih itu. Banyak pelajaran yang Itu awal dari sana mah kayak bahasa Inggris berarti? Atau Bahasa Jerman. bahasa Jerman? Karena memang bisa dibilang jarang lah orang pakai bahasa Inggris. Paling di kota-kota besar seperti Berlin yang banyak turis-turisnya kayak München gitu tuh. Gitu sih. Tapi kalau aku lumayan dibilang ya kota nggak kecil-kecil banget, nggak gede-gede banget gitu. Jadi memang hampir ya selalu berbicara bahasa Jerman. Kalau dari apa cuaca gimana tuh? Jadi misalkan Kalau dari cuaca gimana? Cuaca. Tiba betah atau gimana? Kan ada salju kan? iya, jadi aku tuh datang waktu bulan Februari. Bulan Februari 2000. 2019 Wow. datang, dan itu tuh kan sebenarnya udah pergantian musim ya, dari dingin ke mana ya, ke semi dong, Oh, musim semi. semi. Nah terus dan ternyata tuh pas berangin-angin ya, cuma mohon maaf ya anginnya tuh beda ya sama kita ya. Oh iya. Jadi tuh aku tuh yang orang tuh masih yang pakai jaket tebel gitu, so aku tuh langsung yang itu yang ruang-ruang gitu loh, yang merah terus sampai yang tuh pecah-pecah gitu loh bibiku pecah-pecah, semua aku jerawatan, cuma kayak jadi banget lah adaptasi kulit tuh ke musim itu lumayan banget ininya. Untuk kan dulu kan emang kaget kan ya, biasa gitu. Terus kalau musim panasnya tuh kalau menurut aku ya di kulitku tuh sampai yang kayak kayak duri gitu loh. Oh, Kayak gitu rasanya, kayak duri kayak nancep-nancep gitu rasanya kalau di aku ya gitu. Jadi emang beda sama panasnya kita. Kalau mereka tuh panasnya tuh sampai dalam rumah panasnya. wow bahaya. Kalau aku ya nggak sih gitu, panasnya tuh sampai dalam rumah. Kayaknya kalau kita mau panasnya di luar, tapi kalau dalam rumah tuh Biasa. kayak adem lah gitu. iya tapi ini sama kayak di luar sama dalam sama aja. Yang aku rasakan ya seperti itu, mungkin beda-beda tapi ya gitu. Wah. Asal Di sana. Bayang ya Pak kita pindah ke sana, tapi ya Indonesia teh pengen dingin gitu ya, di sana jadi panas-panas gitu. bukan kaget sih dari sisi dari kan kita tuh di Indonesia tuh kan ini apa subtropis tuh. Ya. Subtropis kan Tropis. tropis. Lu kesana kan Aduh, wah, banyak aduh. banget. Ada 4 macam musim. Itu ibu tuh di sana kan sama warga Jerman tuh, Ya, sama Indonesia tuh sama apa gitu Bu? apanya? Ya di sana ya, kayak di sebuah tempat tinggalnya apa emang ibu aja sama orang Jerman atau ada negara Iya, yang aku lain? aja. Oh, itu aja. Iya. Oh, iya. Hmm. Jadi kita tuh jadi bagian keluarga gitu. Kan ada yang kaget kan itu dari segi positifnya mungkin ada ya dari segi yang kurang tuh budaya yang kurang dari Jerman. Apa ya? Susah sih kalau misalnya kalau yang kurang gitu apa ya? Kurang mungkin ini sih kurangnya tuh bukan kurang, tapi mungkin karena kita punya perbedaan nilai-nilai gitu ya. Iya. Kayak kan mungkin mereka kan di sana bebas ya gitu kan. Jadi adalah beberapa konsep-konsep hidup mungkin yang tidak sesuai dengan kita orang timur kayak gitu kan. Budaya seperti apa, dan kita kan sebagai pendatang ya, maksudnya pendatang tuh kalau bisa tuh kita harus tetap menjaga adat timur kita kayak gitu kan. Karena biasanya gini yang terjadi misalnya ada anak-anak orang-orang gitu misalnya yang datang gitu ke sebuah negara karena ngerasa gue minoritas gitu kan, terus jadi kayak ya udah gue leburin aja diri aku ke mereka biar aku jadi mayoritas gitu. Kayak misalnya minuman keras, misalnya pergaulan bebas, aku nggak punya temen nih, jadi aku punya temen ya udah aku gabung aja sama circle mereka dan mengikuti semua budaya mereka itu. Nah itu yang juga banyak yang terjadi gitu. Nah sebenarnya gini, kita pegang aja apa yang menjadi prinsip kita dan kita akan tetap punya banyak teman. Karena
ketika misalnya kita konsisten dalam apa yang kita pegang, orang akan respect. Iya. Kayak gitu. Sederhana misalnya nih waktu sholat kan kalau misalnya aku karena aku tinggal di keluarga Kristen yang mereka tidak mengenal kan, jadi aku jelaskan aku sholat 5 kali sehari di jam segini. Dan ketika misalnya mereka melihat konsistensi kita dalam mengerjakan apa yang kita anut, orang tuh nggak akan berani ngotak-ngatik. Kayak dulu aku pernah tawarin minuman beralkohol, aku bilang maaf aku nggak minum beralkohol karena itu nggak boleh untuk temanku. Misalnya aku nggak boleh makan daging yang tidak disembelih secara Islam, walaupun itu ayam atau kambing itu kan halal kan, tapi kalau misalnya di sana kan cara penyembelihnya kan tidak sesuai dengan syariat kita kayak gitu. Nah aku bilang kalau aku tidak makan ini gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ntar lu ini banget sih, ekstrim banget sih, lebay banget sih gitu kan ya. Ya kadang-kadang kita kan terkungkung oleh pikiran kita. Karena orang misalnya oke nggak apa-apa gitu. Nanti dan ketika aku mengomunikasikan itu, ketika kita ada acara-acara makan, mereka tidak akan menawarkan, dan biasanya tuh juga mereka akan menyediakan ekstra yang lain yang bisa aku makan kayak gitu. Memang yang penting kita bisa mengomunikasikan dengan baik prinsip-prinsip hidup kita ke orang lain kayak gitu. Kan kesana tuh yang dari Indonesia banyak tuh, tapi ada nggak yang bahwa si orang Indonesia yang kebawa jadi budaya di sana gitu? Kan kayak tadi kakak bilang harus megang prinsip sendiri. Ada nggak orang yang kebawa kebudayaan mereka gitu? Ada juga. Ada. Cuma ya maksudnya ya menjadi bahan pembelajaran aja gitu, misalnya tidak perlu kita bicarakan, tetapi karena kejadian di luar kita kan cermin ya gitu ya, cermin untuk men-treat diri kita agar tidak ya. Jadi 4 sama 5 tahun kan, terus yang aku lumayan banyak banget mendapatkan insight gitu ya, insight yang sangat positif gitu ya dari anak-anak kecil. Bayangkan dari anak kecil. Jadi aku memotret bagaimana pola asuh dalam satu keluarga Jerman gitu ya selama 1 tahun itu gitu. Dan yang aku lihat itu mereka tuh sangat kritis, dan memang mereka anak-anak tuh udah terbiasa berdiskusi dengan orang tua mereka. Kayak contoh ya, pertanyaan pertama yang mereka sampaikan ke aku ketika aku nyampe di mobil ya, Ella, warum tas tuh ankotu? Kenapa kamu pakai kerudung? Mbak, aku coba apa ya gitu ya. Kan susah ya, misalnya waktu itu aku bilang aku akan jawab tapi tidak sekarang. Dan ternyata aku baru ingat aku belum jawab sampai sekarang. Wah, sampai sekarang sampai balik ke Indonesia. Iya, aku tidak Pertanyaan yang sulit itu. Nah, tapi memang itu anak-anak kan selalu penasaran dan aku mungkin adalah orang yang baru ya, maksudnya berkerudung pula gitu kan. Terus kayak emang di lingkungan mereka kan tidak ada orang yang pakai kerudung gitu. Dan dia baru melihat, dan bahkan ketika aku sholat mereka tuh akan bertanya. Waktu itu kan dia liatin aku, dia tungguin aku tuh di belakang. Dia nanya, Ella, itu apa? Dan nunjuk sajadah kan, sajadah. Terus ini apa? Mukena itu kan, ini mukena buat sholat. Kamu habis ngapain? Habis sholat gitu, praying gitu. Oh, kamu habis ngomong sama Tuhan. Gitu. Kamu sama Tuhan. Aduh, ngomong Tuhan ya? Iya, aku bilang gitu. Iya, terus ngomongnya pakai bahasa apa? Gitu, pakai bahasa Arab gitu. Emang Tuhan ngerti bahasa Arab gitu? Tuhan ngerti semua bahasa. Kan dia nyiptain bahasa. Oh gitu. Gitu. Iya, hal-hal yang kayak gitu loh. Dan itu mereka kan sederhana kayak, Ella, kamu tuh gak punya baju pendek ya? Kok kamu selalu pakai baju panjang gitu? Aku punya baju pendek tapi aku pakai di kamar. Kayak gitu. Terus kan, ya kan pakai aja gitu baju pendek kayak aku gitu, si cewek ini kayak aku tuh. Kita boleh tuh nggak pakai baju, itu kan lambang kebebasan loh. Anak 5 tahun ngomong kayak gitu. So, aku bilang iya, kalau aku lambang kebebasannya pakai baju panjang. Aku bilang kayak gitu. Kamu mungkin pakai baju pendek atau nggak pakai baju tuh. Kalau aku lambang kebebasannya adalah pakai baju panjang. Aku bilang gitu. Kayak oke.
gitu lah, dia kayak cekcok gitu. Itulah, itu salah satu ininya. Dan biasanya tuh kalau pas makan malam tuh adalah momen yang sakral ya buat suatu keluarga di sana, karena pasti akan ditanya bagaimana hari kamu hari ini gitu, Ella, Lili, Yona gitu, nama si anak-anak itu. Jadi mereka akan bercerita apa yang mereka rasakan, apa mereka hari itu gitu. Terus yang kedua tuh adalah mereka tuh ini pasti suka baca. Iya. Jadi kayak untuk anak-anak di sana, kan mereka belum bisa baca. Jadi tuh mereka dibacakan buku. Dibacakan buku tuh emang mau dimanapun, kapanpun, itu tuh ini dibacain buku. Bahkan neneknya pernah datang hanya untuk nemenin dia sikat gigi sambil dibacain buku. Kayak gitu. Kalau misalnya kita pergi liburan, pasti yang di packing pertama tuh adalah buku. Jadi anak akan tanya, kamu bawa buku apa? Gitu, buku apa untuk liburan ya, selama seminggu ini gitu. Jadi tuh mereka apa ya? Jadi dengan habit mereka dibacakan buku itu yang menumbuhkan minat baca mereka. Gitu. Jadi kayak nggak perlu dipaksa-paksa gitu loh, nggak perlu diceramah-ceramahin. Dan tuh aku ngelihat di sana, aku nggak pernah melihat mereka orang tua tuh kayak kamu baca buku main mulu, enggak. Tapi orang tua tuh baca dan anak melihat. Dan mereka akan tergerak sendiri untuk mengambil buku-buku juga kayak gitu. Sakit mereka tuh malah bacain buku gitu, bukan beliin apa gitu, tapi bacain buku gitu. Jadi emang jadi salah satu obat mereka juga gitu. Terus yang paling menarik itu adalah soal menyela pembicaraan. Jadi kemudian kita lagi makan apa gitu kan, terus nanti lagi ngomong satu, terus kita salah, itu pasti akan ditegur. Ini bukan giliran ngomong, kamu harus dengerin dulu kamu ngomong baru kamu kayak gitu. Jadi emang soal kayak aku senang gitu, gitu, kayak wow gitu. Terus sama jujur ya, jadi aku ngeliat emang anak-anak di sana tuh karena memang terbiasa untuk diberikan ruang mengekspresikan perasaannya dan juga tidak dijudge gitu ya. Jadi tuh mereka ketika mereka misalnya kesel atau marah atau nggak suka, dia akan bilang kayak gitu. Jadi emang diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Kan kalau misalnya kita kan kalau nangis, udahlah jangan nangis, masa gitu aja sedih gitu, masa gitu aja marah apa gitu. Tapi kita emang ketika kamu marah udah nggak apa, take your time marah, nanti kita ngomong ini kalau kamu udah tenang. Kamu sedih ya pasti sedih, pasti sakit. Jadi emang diberikan ruang gitu loh. Jadi itu sih menurutku hal-hal yang positif gitu ya dari pola asuh yang mereka lakukan. Kemudian ini ya, mereka itu sangat taat aturan. Jadi kayak aturan itu dibuat untuk ditaati gitu, bukan untuk dilanggar gitu. Jadi kayak sederhana misalnya soal pemilihan sampah. Jadi kan misalnya tuh ada misalnya sampah organik, anorganik, sama yang kertas kayak gitu. Jadi kan di dapur tuh udah ada pembagian-pembagiannya. Jadi misalnya anak nih dia pegang kertas, dia akan bertanya, Ella, ini kertas aku buangnya ke sampah yang mana? Ke kotak sampah yang mana? Itu mereka tuh akan ini kertas ya udah dibagiin ke kertas, di bagian kertas. Jadi emang kayak nggak sembarangan kayak gitu, campur-campur gitu. Mereka tuh sangat ketat banget soal pemilihan sampah itu. Dan mereka tuh memang udah dibiasakan gitu sejak kecil gitu. Terus kayak misalnya soal menyeberang di jalan raya. Kan kalau kita mah walaupun ada lampu merah, kalau kita mah nyebrang lain gitu ya. Terus tapi bahkan lampu merah kita serobot aja gitu. Nah mereka tuh tidak gitu. Jadi memang anak kecil tuh dia akan menunggu sampai lampu hijau baru mereka akan ini. Dan mereka memang belajar tuh orang tua mereka yang jadi aktor yang aktor untuk mengerjakan untuk menaati ya, jadi contoh gitu ya, jadi contoh kayak gitu. Dan waktu itu aku pernah naik sepeda, kita sepedaan bareng. Terus ternyata kalau misalnya kita mau nyebrang, tapi kayak nggak di zebra cross gitu, kita harus geret sepedanya. Nah tapi aku tuh kayak ya udah aku langsung nyebrang aja tapi sambil naik sepeda gitu. Aku ditegur sama bocah itu, Ella kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau nyebrang, kamu harus tuntun sepeda kamu gitu kayak. Gitu ya, gitu aku tuh nggak tahu gitu loh, kayak gitulah. Jadi emang hal sederhana menurutku yang ini. Terus sama soal mungkin tepat waktu udah pasti,
udah orang-orang maju tuh pasti soal waktu tuh mereka udah sangat strict banget kayak gitu. Jadi kayak emang kalau kita janjian jam 8 on time tuh ya 5 menit sebelum jam 8 kita udah di sana kayak gitu ininya. Jadi kayak lumayan ketat banget. Jadi kayak anak-anak pun juga udah terbiasa sih, udah terbiasa juga dengan ketepatan waktu itu kayak gitu. Disiplin Dan gitu ya. disiplin banget, ya. bukan disiplin Iya. lagi. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau misalnya baru selesai main, baru selesai makan, itu barang-barang itu harus dikembalikan pada tempatnya. Gitu. Banyak banget sih sebenarnya hal positif yang didapatkan dari situ. Ini nanti kita bisa sampai 10 jam nih kita nge-podcast nih kalau kita ngebahas selama 3 tahun aku hidup di situ. Gitu. Gimana pesan-pesan ini Ibu selamat di Jerman? Kesannya ya, pasti kan orang-orang tuh kadang-kadang ngeliat kamu kayaknya hidup di luar negeri tuh enak ya gitu kan, karena kan hanya yang di posting di sosial media juga yang enak-enak aja gitu kan. Tapi kita struggling juga, nano-nano lah, maksudnya mau dimanapun ya, kita mau tinggal di rumah sendiri, di negara sendiri atau di negara luar, pasti banyak gitu, pasti ada apa namanya up and downs-nya kayak gitu kan. Cuma memang yang harus dipahami bahwa apa-apa yang kita alami dalam kehidupan itu akan membentuk kita dan akan apa ya, bisa membentuk kepribadian kita mungkin jadi lebih mandiri gitu kan, karena apa namanya kita nggak bisa bertumbuh dari kehidupan yang hanya enak-enaknya aja. Jadi perlu enak, perlu nggak enak tuh biar mateng kita gitu loh, secara emosional, secara emosi juga gitu kan. Dan kita ketika kita seimbang ya, kita ngerasain enak, saya nggak enak, kita tuh jadi empati ke orang lain ketika orang lain mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan dia, karena kita pernah ngerasain itu kayak gitu. Itu sih mungkin kesannya, aku sangat berterima kasih sih kepada Allah Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan aku tinggal di Jerman gitu kan. Jadi dulu aku tuh yang kayak gitu ya, agak malas gitu ya, terus ngarek gitu kan. Jadi ternyata lebih terbentuk gitu mentalnya, karakternya selama aku hidup di sana gitu kan. Kemudian cara pandangnya terhadap sesuatu tuh lebih terbuka. Terus kayak kan juga kan aku bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara. Nah belajar juga tuh bagaimana mereka di sana, budayanya gitu. Kayak alhamdulillah lah ya diberikan kesempatan untuk hidup di sana gitu waktu itu. Alhamdulillah. Pak, sangat beda jauh ya anak kecil Indonesia dan di Jerman itu. Bahkan beliau sampai mengambil pelajarannya dari anak kecil, apalagi dari teman yang seumurannya. Apa mungkin segitu dulu dari Terima podcast kasih ini. Kak Ella sudah memberi waktu untuk kita. Terima kasih kembali. Nanti sering ya, sering undang ya lo. Pak, oke, segitu dulu dari kita dari podcast Naib. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.